Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Euforia Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 semakin menyemarakkan keseruan para pecinta sepak bola di Indonesia. Namun di tengah gegap gempita turnamen akbar Piala Eropa 2024 diduga masih banyak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak siar. Turnamen akbar Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 membawa semangat dan euforia bagi para pencinta sepak bola di tanah air. Namun, di tengah gegap gempita turnamen akbar Euro 2024 ini, para penjahat dunia maya sudah mengintai dan siap memanfaatkan momen untuk mengeruk keuntungan pribadi. Berbagai taktik licik digunakan untuk menjerat para penggemar sepak bola di Indonesia yang berada di peringkat kedua paling tinggi di dunia. Salah satunya dengan menawarkan tayangan melalui streaming khusus. Masalah tersebut terjadi karena adanya tingkat pembajakan dan pelanggaran hak siar yang sangat tinggi di wilayah Indonesia. Baru-baru ini, penegak hukum menemukan sebuah lokasi di kawasan Jakarta Pusat yang penuh dengan perangkat teknologi informasi untuk membagikan tayangan live streaming ilegal bagi para pencandu sepak bola di tanah air. Tidak hanya berbahaya bagi para penggemar sepak bola, kegiatan yang mereka lakukan juga melanggar hak siar secara resmi. Padahal, besarnya biaya hak siar yang harus dibayarkan oleh pemegang hak siar kerap kali tidak mendapat keuntungan, bahkan mengalami kerugian untuk penayangannya. Kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2020 lalu. Pengadilan Negeri Kota Timika memvonis pengusaha TV kabel Yusak Lobotiaran dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Saat itu, PT Noken Timika Group Cable Vision telah mengambil dan menyiarkan salah satu konten K-Vision tanpa izin. Walaupun Yusak Lobotiaran tidak langsung dari receiver, melainkan mengambil dari satelit luar. Pada kasus lain, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Muhammad Bahmid alias Aba yang dibacakan pada 17 Desember 2019. Penolakan oleh MA ini kembali mempertegas vonis bersalah yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara. Muhammad Bahmid sebelumnya menggunakan receiver untuk menangkap siaran Piala Dunia 2018 Rusia melalui channel Liga dari Filipina. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, perilaku para pembajak ini telah melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penyiaran ulang siaran untuk penggunaan secara komersil. Tindakan yang sengaja dan tanpa hak yang dilakukan oleh para pembajak ini tentu saja merugikan banyak pihak. Selain pecandu sepak bola, juga pemegang hak siar resmi. Ya, dan untuk membahasnya pemirsa, kami sudah bersama dengan Ketua Satgas Anti Piracy untuk Pay TV dan OTT, Pak Yohanes Yudhistira, Legal Advisor Christophorus Taufik, dan juga Right Holder Lead MNC Group Dini Putri. Selamat malam Ibu Dini, Pak Chris, dan juga Pak Yo. Sehat ya Pak ya? Bu, sehat. Ya? Baik. Ini kita membaca, kalau bicara soal Euro, Portugal saya ngejagoin Bu, gitu supaya ya? Bisa juara di Euro 2024 ini. Tapi kalau kita bicara soal nonton bareng dan lain sebagainya, ada hal yang memang harus difokuskan masyarakat tentang rights dan juga hak siar ini Bu Dini. Ini bagaimana MNC mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu awalnya, akhirnya proses bidding, MNC yang bisa mendapatkan bidding ini Bu? Kalau proses sebetulnya ini sesuatu yang udah berjalan kira-kira 3 tahun yang lalu malahan ya. Jadi eventnya memang baru sekarang, tapi proses bidding tuh panjang prosesnya. Termasuk proses finalisasi kontrak. Nah, kenapa kita bicara yang ke sana? Karena di dalam kontrak itu bahkan ketentuan mengenai broadcastnya itu siapa saja, itu tertulis jelas di sana. Kenapa harus tertulis? Siapapun yang tidak tertulis dalam kontrak itu, statusnya adalah tidak punya hak menyiarkan. Sehingga kalau terjadi sesuatu, liability-nya tuh ada di kami, di MNC ya artinya. Sehingga kalau tadi masalah merugikan secara ekonomi itu sih sudah pasti. Tapi kalau ketentuan yang lainnya, kami juga punya liability terhadap pihak UEFA pada saat terjadi hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dalam kontrak. Gitu. Bu Dini sebagai Programming Director MNC Media melihatnya sendiri Bu, ini
apakah dari on air dan off air di Indonesia sendiri untuk Euro 2024 ini mereka sudah memahami hal itu? Seperti apa, Bu? Saya rasa sebetulnya buat di Indonesia ini masih agak rumit ya, pemahaman soal hak siar itu orang merasanya apapun yang sudah ada di udara seolah-olah itu gratis. Padahal ada ketentuan-ketentuan gratis itu kalau MNC melalui free to air. Nah, free to air itu kan kita ada RCTI, MNC TV, GTV, iNews. Artinya apapun yang dimunculkan dari situ itu sudah bisa dinikmati oleh penonton secara gratis. Kalau orang yang mau menikmati servis yang berbeda, PTV-nya di MNC itu masih ada MNC Vision, K-Vision, OTT pun ada RCTI Plus dan Vision Plus. Ini semua tujuannya apa sih? Memudahkan masyarakat untuk menonton. Kenapa ada yang berbayar? Misalnya orang nonton itu dalam perjalanan atau dia tidak punya handset TV di depannya sehingga dia bisa tetap nonton dengan caranya melalui handphone, laptop atau apapun. Nah, ketentuan-ketentuan ini sebetulnya yang membuat kemudahan itu sudah dipersiapkan ke sana. Yang jadi masalah, kemudian banyak orang yang memanfaatkan ini sebagai ladang berbisnis yang sebetulnya ya memang bukan haknya. Bukan haknya. Begitu, termasuk juga yang sosial media. Banyak orang yang sebetulnya melakukan ini, ada dua hal. Tadi kalau secara ekonomi, yang kedua adalah secara gaya aja. Oh, saya bisa dapat nih tayangan ini secara gratis, saya munculkan melalui sosial media. Sosial media yang paling banyak melakukan ini adalah melalui Facebook. Ada yang paling parah juga, nanti mungkin Pak Kris bisa menambahkan Telegram, ya, hal-hal yang kayak gini. Dan mereka memang bukan ngambil siaran kami, mau ngambil siarannya persis seperti berita tadi, ngambil dari luar negeri. Padahal yang memiliki secara sah aturan adalah MNC Group ya di Indonesia. Betul. Jadi itu mereka mengambil siarannya dan mereka menayangkan secara gratis. Jadi kalau dilihat yang sosial media itu bisa kelihatan biasanya bocor di sana tuh TV Thailand, Myanmar, Vietnam, luar Indonesia. Filipina. Dengan bahasa komentatornya juga bahasanya macam-macam tuh, Bu. Betul. Baik, saya ke Pak Yohanes Sudistira. Pak Yo, ini kalau tadi juga kita lihat beberapa berita, termasuk yang sudah ingkrah ya Pak ya, di Ternate, Timika, juga beberapa oknum yang memanfaatkan hal itu dan memang terbukti bersalah. Ini sebenarnya seperti apa Pak modus operandinya nih Pak? Ya, kita harus tahu bahwa di Indonesia ini bahwa tidak semua daerah bisa ditangkap secara free to air yang seperti dijelaskan Bu Din tadi. Nah, daerah-daerah pinggiran ini gimana cara mereka menonton kita seperti Euro saat ini? Yaitu mereka memakai televisi satelit atau parabola yang ada di MNC Vision atau di K-Vision atau lewat OTT tadi, lewat Vision Plus tadi. Nah, pengusaha-pengusaha TV kabel di daerah-daerah ini memanfaatkan dengan memberi satu shuttle box kita K-Vision atau memberi shuttle box yang bisa menangkap dari luar tadi, kemudian dia menyambung dari head end-nya, dia sambung ke rumah-rumah. Cukup kalau dia membeli dari MNC Vision misalnya, ya cukup membayar 99.000. 199.000 sampai selesai Euro, dia siarin ke ribuan pelanggannya. Coba bayangkan 99.000 dengan ribuan pelanggan, sehingga kita ini ya dirugikan. Orang yang harusnya membeli paket di tempat kita jadi tidak membeli. Dengan cukup membayar 50.000 misalnya, mereka sudah menonton gratis begitu gampang gitu ya. Jadi sangat merugikan. Kalau kayak gitu biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat aduannya atau sebenarnya ada yang bisa mendeteksi hal itu Pak Yo? Ada yang dari masyarakat langsung, itu ya, dari masyarakat tentu ada yang bekerja sama dengan kita lapor. Dan kita juga memantau. Ya, jadi memantau di lapangan, wah ini sangat merugikan, gitu kan. Nah, yang terjadi adalah banyak orang tadi pura-pura nggak tahu menurut saya. Kenapa? Kita 1 bulan sebelum Euro ini, kita sudah tulis surat pemberitahuan kepada seluruh pengusaha TV kabel, misalnya, bahwa hak siar Euro ini dipegang oleh MNC Group. Artinya kalau misalnya yang ditayangkan bukan dari MNC, dari luar negeri pun, itu tetap salah ya Bu ya Pak ya? Betul. Nah itu berarti apapun itu berarti harus segera ditindak ya Pak? Betul, ini contohnya yang kita lakukan itu pada waktu tahun 2018, K-Vision itu mendapat hak untuk Piala Dunia ya. Jadi haknya itu seluruh tayangan di tanah air ini menjadi haknya K-Vision waktu itu. Nah waktu itu saya ingat persis ada yang mengambil dari Thaicom, ya kan, atau dari satelit lain. Ya kita gugat, ternyata kita menang. Ya sampai kasasi. Ya akhirnya kita memutuskan, diputuskan bahwa kita menang di situ. Baik, yang mengenai penyaluran dengan kabel-kabel itu mungkin bisa diceritakan lebih luas lagi Pak. Ini seperti apa sebenarnya? Karena masyarakat kan taunya gratis dan menerima aja ya, nonton aja enak gitu ya. Nah ini seperti apa Pak? Ya gini, jadi masyarakat Indonesia di pinggiran itu kan tidak bisa menonton
lewat free to air tadi. Ya. Nah, mereka nonton apa? Lewat satelit, yaitu Cavision atau MNC Vision. Nah, yang banyak masyarakat di kota yang tidak tahu adalah di daerah-daerah itu ada namanya perusahaan TV kabel. Nah, TV kabel itu sangat simpel. Jadi kalau saya mau bangun TV kabel, saya bangun satu head end di rumah saya, saya beli satu paket shuttle box, pasang parabola Cavision atau MNC Vision, lalu dari sini saya salurkan ke rumah-rumah. Jadi nanti saya dari rumah ke rumah saya tagih, lu bayar lu, gitu ya, bayar 50.000. Dan ingat, bukan hanya program Euro aja di situ. Oh, bisa seluruh program-program atau channel-channel premium kita ada di situ. Nah, satu hal yang banyak masyarakat tidak tahu, dulu banyak ya PTV yang sangat terkenal bangkrut karena ini. Contoh, mereka sudah beli program Liga Inggris misalnya, kan sangat mahal. Tapi masyarakat tidak beli vouchernya, nonton dari yang gratisan tadi. Ya, atau yang bayar 20.000, 30.000, tapi ribuan rumah. Dan di Indonesia, perkiraan saya ada sekitar 10 juta pelanggan nonton lewat TV kabel. 10 juta ya Pak ya? Itu lewat TV kabel. Baik Pak Kris, kalau bicara soal kondisi piracy, pembajakan di Indonesia, ini seperti apa sebenarnya Pak sejauh ini hingga hari ini Pak? Kalau saya lihatnya gini, kalau kita bicara hak siar itu, saya lebih cenderung lihatnya ini satu rangkaian proses, mulai dari bidding, terus kemudian pelaksanaannya dan penindakannya, gitu. Nah di proses biddingnya tadi sudah diterangkan sama Bu Dini. Yang saya mau sampaikan begini, sebenarnya yang sangat mengganggu itu kalau acuan kita adalah Undang-Undang Hak Cipta, itu adalah rumusannya sebenarnya jelas. Ini saya sampai bawa nih supaya nggak salah kutip. Di Undang-Undang Hak Cipta itu yang dilarang adalah setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran. Jadi sebenarnya yang dilarang itu adalah menyebarkan tanpa izin untuk komersial, gitu. Jadi tujuannya ini sebenarnya adalah bukan masyarakat umum. Yang karena disampaikan Pak Yuta, betul. disebarkan Jadi ini yang rumah, jadi masalah adalah orang-orang yang sudah tahu. Karena konsep di kita ini kan kalau hukum sudah diundangkan ya semua orang harus tahu gitu. Apalagi ini yang memang bergerak di industri, jadi mereka pasti tahu. Jadi saya lebih suka yang diksi yang saya pakai ya memang pura-pura nggak tahu tadi. Pura-pura nggak tahu ya. Tapi yang terjadi adalah mereka ini memanfaatkan effort yang tadi sudah diceritakan Mbak Dini dan sangat panjang tadi untuk meraih keuntungan gitu. Nah, yang jadi masalah menurut saya begini, masyarakat kan nggak tahu. Masyarakat kan begitu ditawarin segini, suruh bayar segini gitu, dia akan bayar. Gitu. Hanya tahu. Tetapi yang jadi masalah adalah begini, kalau bukan seumpama nih, tapi sering kita lakukan, kan kita sering laporkan. Kalau ada penindakan atau pelanggaran kita laporkan secara pidana. Nah, ketika proses itu berjalan, itu biasanya langsung layanan itu dihentikan. Nah, kalau ini masyarakat sudah membayar, sebenarnya masyarakat juga rugi. Gitu. Karena dia katakanlah dia bayar berapapun itu ya. Memang kalau besar kecilnya kan relatif. Itu berapapun itu kalau dia sudah bayar tiba-tiba ada penindakan terus dihentikan. Dicabut, dihilangkan kan rugi. Itu juga rugi. Gitu. Belum kalau ada klaim. Klaim itu artinya gini, dia nonton tiba-tiba sudah bayar atau tayangannya putus atau apa sebagainya. Kenikmatan masyarakat itu dia kan nggak bisa komplain. Gitu, dia nggak bisa komplain. Nah, kalau yang kita itu kenapa bukan karena kita bilang kita lebih mampu menghandle komplain, bukan itu. Tetapi poinnya adalah kita punya keterikatan secara kontraktual dengan pemberi hak siar, dan kita punya kewajiban secara kontraktual untuk menjaga itu. Gitu. Makanya itulah kenapa kita sangat intens untuk mencoba meminimalisir atau kalau memungkinkan memberantas sama sekali piracy ini. Karena satu, untuk masyarakat, pelindungan ke masyarakat juga itu perlu ada dilakukan enforcementnya. Lalu yang kedua untuk kesehatan industri. Industri ini kan perlu disehatkan. Kalau enggak, kalau dibiarin nggak akan ada yang mau mengajukan bidding hak siar ya. Dan saya pernah ada pengalaman itu. Ini ada yang ngerasa kok begini pengaturannya, gitu ya. Itu pernah diuji sampai ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga saya kutip nih. Itu putusannya nomor 78 PUU angka Romawi
17/2019. Itu di dalam putusan MK itu malah MK menegaskan bahwa negara melindungi pemilik hak siar. Itu putusannya gitu di pertimbangannya. Makanya yang mengajukan permohonan itu ditolak, permohonan untuk pembatalan. Jadi MK sudah memutuskan hak siar itu justru dilindungi oleh negara dan memang harus ditaati. Nah, sekarang aturannya sudah, tinggal sekarang bagaimana kan implementasinya. Implementasinya ini satu, mungkin kita harus bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama mencari saluran yang benar gitu. Ya. Kenapa? Nanti yang rugi sama-sama nih. Kita sebagai yang sudah ikut bidding dan sebagainya rugi, masyarakat penikmat pun akan rugi. Karena apa? Masyarakat itu sebenarnya sudah disediakan lewat FTA, free to air, terus lewat, kan masyarakat juga banyak yang jadi resmi jadi subscriber kita. Subscriber M-Vision, K-Vision, semua kan banyak. Itu kan dia juga harus dilindungi juga. Mereka sudah bayar lebih loh itu. Gitu. Kalau yang lain nanti lewat yang macam-macam gitu kan, kasihan juga. Kalau ini Pak, kan kalau bicara tadi di aturan yang Bapak sampaikan kan komersil dibalik dia pura-pura tidak tahu tadi Pak ya. Kalau misalnya nonton bareng tapi tidak ada sisi komersilnya, hanya nonton bareng ngumpulin orang banyak, itu gimana Pak aturannya? Nah kan gini, yang namanya undang-undang itu kan pasti orang nanya, ini bagaimana kalau ini bagaimana gini. Makanya biasanya kita selalu menerapkan SOP untuk pertanyaan seperti itu, silakan hubungin aja, gitu. Kan kita ada orang-orang yang handle itu. Jadi halo, tinggal kan sebenarnya nggak susah Mas, tinggal angkat telepon halo gitu. Ini saya mau ngadakan gini gimana gitu. Kan itu nggak susah. Ini saya ambil contoh. Ada satu kabupaten pegawai kabupaten aparat di kabupaten ya, itu hubungin saya. Ini kasus yang kemarin. Dia tanya gini, saya mau ngadakan dengan Pak Bupati, saya nggak sebut daerahnya, nonton di pantai. Orang-orang yang datang ke pantai nanti kan beli makanan-makanan yang di pantai, gitu kan? Komersial nggak? Gitu. Kan banyak deviasinya. Nah, yang saya sampaikan adalah hubungin aja. Saya juga nggak, kalau kayak gitu terlalu banyak deviasi, silakan hubungin saja gitu. Sebenarnya kan enak, tinggal kontak personnya semua kita. Dan sangat terbuka ya Pak ya untuk terbuka, sangat terbuka. Ya. Dan perlu dicatat juga gini, tidak setiap kegiatan yang punya motif ekonomi itu juga masih dicat, nggak juga. Lah kalau orang buka gini mungkin di tempat pos apa terus orang ngumpul banyak, terus di situ beli tempe, beli apa, maksudnya diribut. Kemarin tetangga saya nonton rame ke rumah Pak, nonton Portugal. sambil beli kopi. Sambil beli kopi, iya. Penggemar Portugal sekali. Hidup Portugal saya juga. Iya kan. Ronaldo tahun terakhir nih soalnya Pak. Iya. Kadang saya ngerasa jangan-jangan saya saingan sama Ronaldo. Waduh. Kalau dari gantengnya sih mirip-mirip. Kurang banyak. Baik. Ya, jadi gitu Mas. Bu Dini, di satu hal lagi Bu. Tadi yang juga digarisbawahi Bu Dini adalah penyebaran di media sosial. Jujur kalau kita buka media sosial secara nggak langsung, karena kita kan suka bola ya, tiba-tiba muncul itu tayangan-tayangan live segala macam, itu gimana Bu mengantisipasinya? Oke, kami sebagai pemilik hak siar saja harus comply sama ketentuan bahwa kalau kita mau menaikkan ke social media grup kita sendiri, itu harus geoblock. Apa sih geoblock? Geoblock itu supaya tidak bisa ditonton di teritori yang lain. Itu kita yang sebagai pemilik hak siar. Jadi kalau ada orang lain kemudian yang mengambil materi itu dan kemudian menayangkan available sampai ke tempat lain, ini mungkin saya kasih gambaran ya. 3-4 hari pertama kita punya Euro, buat kami itu kayak nightmare. Karena kita selalu dapat email dari UEFA. Pelanggaran ini, ketemu ini tayangan YouTube-nya muncul di sini. Banyak sekali yang ini sebetulnya dua arah. Jadi pada saat mereka menyampaikan komplain itu, kita pun menyampaikan komplain kita karena tadi overspill dari negara lain masuk ke kita melalui PTV. Tadi mungkin kalau ngomong namanya satelit kan ada C-band, KU-band gitu-gitu. Ini teknis lah ya. Tapi yang KU-band itu lebih mudah untuk diambil gitu. Nah kalau dia udah diambil, kemudian orang memunculkan di sosial media seperti YouTube, memunculkan di Instagram, itu sebetulnya yang salah bukan kita. Karena itu dilakukan oleh broadcaster dari negara lain. Yang menjadi kesalahan kita kalau misalnya potongan kita yang kita taruh di sosial media kemudian bisa ditonton orang di teritori lain. Teritori negara lain ya? Negara lain. Dan itu terjadi. Jadi pada saat kita mengupload misalnya, let's say namanya human error. Jadi
untuk ngeblok geobloknya itu kelewatan. Nah itu kita langsung dapat tegurannya. Nah kenapa ini penting banget buat kita bicara mengenai hak siar? Karena satu, hak siar ini saya tuh namanya program sport tuh selalu program yang paling bikin sakit kepala kalau mau bidding. Karena kalau ngeliat angkanya itu ini nggak main-main. Tapi pecintanya luar biasa. Luar biasa, ratusan miliar. Jadi kalau kita bicara hak siar itu tidak pernah kurang dari ratusan miliar. Sehingga kalau tadi disampaikan bahwa belum tentu untung dan lain-lain, itu betul. Tapi kami ini kan media yang harus memberikan layanan terbaik, tontonan terbaik. Jadi semaksimal mungkin bagaimana kami pun memonetisasi dengan baik gitu ya, supaya nggak rugi tadi. Sehingga penting buat kami, perlindungan ke kami sebagai pemilik hak siar, termasuk pelindungan konsumen tadi. Kalau orang yang sudah bayar, kok saya bayar tapi kita sering tuh dapat informasi, oh saya langganan ini tapi kok tahu-tahu PTV-nya gelap. Ternyata setelah dicek-cek, bukan langsung ke MVN atau ke K-Vision. Ternyata dia tadi ada local LCO itu yang mereka beli dari sana. Oh dari sini mereka bilang adalah MNC Vision. Sayangnya bukan gitu. Tapi begitu terjadi yang tadi Pak Chris bilang, ya kalau sudah mati bukan kami nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, karena bukan gitu. Yang sahnya ya. Betul, betul. Gitu. Baik, Bu Dini, ada satu hal juga yang ramai di media sosial. Ini kan kita banyak kreator-kreator yang luar biasa ya, Indonesia ini kan ya. Ini bikin cuplikan-cuplikan dari tayangan yang kita memiliki hak siar sahnya. Ini seperti apa? Tapi ditahan dulu Bu, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami. Sindo Prime masih akan segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita kembali bersama dengan Ibu Dini. Bu Dini ini mengenai cuplikan-cuplikan yang digunakan oleh netizen untuk media sosial mereka, membuat katakanlah sebuah program sendiri sport mereka. Nah itu seperti apa Bu aturannya? Mungkin cuplikan sekitar ya 2 menit, 1 menit. Gini, saya mungkin kasih background dulu. Pada saat orang nonton Euro di RCTI, mungkin kalau penonton tahu kick off, let's say kita ngomong kick off jam 11 malam. Kita sudah tayangan dari jam 10 gitu ya. Dari jam 10 tayangan di studio kita isinya apa sih? Di studio kita tuh bahkan isinya harus kita batasi. Kenapa? Karena di jam itu bahkan aturan regulasinya UEFA, kita tidak boleh menggunakan aset Euro. Yang dimaksud aset Euro itu apa? Satu, pertandingan masa lalu, penggambaran latihan-latihan tim yang saat itu, kemudian penggunaan maskot, bentuk logo dan lain-lain tuh nggak boleh. Sehingga di situ lebih banyak kami bikin statistik supaya kami bisa mengkomersialisasikan. Kami ini pemilik, dibatasi ya Bu ya? Iya, kami ini pemilik hak siar loh. Kami aja melakukan itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan konten kreator yang tidak punya hak siar dan melakukan itu, kemudian dia ada brandingan dan lain-lain. Kami bukan tidak tahu, kami sangat tahu. Tapi kami pun juga tahu fleksibilitasnya di mana. Kami tuh bukannya orang yang mau memusuhi orang melakukan kegiatan gitu ya. Tapi regulasinya tetap harus diikuti. Jadi kalau istilahnya tuh live reaction. Kalau live reaction tuh tidak ada potongan match. Betul. Jadi hanya orang ngobrol, saling berinteraksi soal ya kayak komentari lah. Atmo suaranya mungkin. Ya, itu pun sebetulnya nggak boleh. Karena sedetail itu bahkan di kontrak, kalau Pak Chris pasti ingat, tertulis. Visual, audio, semua itu tidak boleh dipakai secara tidak ketentuannya. Jadi kalau kita mau pakai itu, kemudian kita ada komersialisasinya di studio, itu kita nggak boleh. Jadi kalau orang lain melakukan hal yang sama, sebetulnya akan kembali ke kami untuk kemudian di list down. Ini akan mendapat teguran dan lain-lain gitu. Per saat ini, kami itu, saya rasa ini bukan cuma hanya Euro ya, semua termasuk World Cup dan yang lain-lain. Penggunaan footage itu harus atas dasar izin, termasuk even penggunaan news. Untuk penggunaan news pun ada aturannya, tidak boleh lebih dari 2 menit misalnya. Itu pun ada tulisannya, courtesy dari yang punya hak siar gitu. Jadi secara sosial media kami sangat aware, banyak sekali orang yang melakukan itu. Anggaplah kalau cuplikannya 5 detik, 10 detik, kita nggak mungkin sweeping ini semua, itu nggak mungkin. Tapi secara aturannya itu sebetulnya tidak boleh. Gitu. Secara aturan tidak boleh, tapi flexibility juga dipertimbangkan dari pihak MNC ya Bu? Iya. Bukannya kami mau perangi semua secara luas gitu, nggak begitu. Tapi yang buat kami lebih penting diperangi yang tadi yang Pak Yo bilang,
pengambilan tayangan kemudian dijual di situ, atau yang paling parah tadi adalah sosial media, benar-benar live dari situ. Gitu. Baik, Pak Yo, ini kalau bicara soal kerugian material yang dialami pemegang hak siar, ini sejauh seperti apa sebenarnya Pak yang dialami dari pemegang hak siar sendiri, Pak? Wah, sangat besar ya, seperti Mbak Dini sampaikan tadi, ratusan miliar. Ratusan miliar? Ya, ratusan miliar. Bayangkan aja. Saat ini Kavision menjual paketnya untuk nonton Euro 249. Tetapi lewat TV kabel dia bisa jual hanya 50.000. Siapa yang mau beli punya kita? Ya. Jadi ini sangat merugikan. Bahkan kalau udah ngomong bola, banyak tidak untungnya, Mbak Dini ya. Banyak tidak untungnya. Tapi karena kita ini melayani masyarakat, ya kita ambil risiko ini. Itu. Meskipun banyak yang ruginya, tapi penontonnya tuh banyak banget loh Pak Yo ya sebenarnya. Pecinta sepak bola bisa mengapresiasi ya MNC bisa mengambil Euro ini. Ya kan justru itu kita ikut bidding. Ya, jadi gini kalau saya bilang gini, kita ikut bidding, terus kita memerangi piracy segala. Sebenarnya sih bukan hanya dari sisi kita sendiri secara usaha bisnis begitu ya. Tetapi sebenarnya kan kita ingin menghadirkan tontonan yang memang dinikmati oleh masyarakat gitu. Dan untuk itu kita ada biaya yang kita harus selesaikan kan gitu. Ketika tontonan itu sudah sampai ke masyarakat, maka kita merasa punya kewajiban untuk menjaga itu sebenarnya itu. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan menonton di siaran yang salah. Kalau Euro Indonesia nggak ada yang ikut, masa Indonesia nggak ada yang nonton? Kan gitu. Indonesia ini sekarang kan sudah ada di percaturan dunia yang lain gitu kan, negara-negara lain gitu. Semua sudah bicara tentang hal yang sama, tentang hak siar, tentang yang sebagainya. Kita bicaranya sebenarnya sudah menjadi pembicaraan bukan hanya tipikal Indonesia kan gitu. Kalau Indonesia nyeleneh sendiri, orang main ngambil sana ngambil sini gitu. Satu, secara penegakan hukum pasti jalan. Kedua, diketawain orang mas lama-lama. Kan tadi ada data Indonesia paling tinggi gitu. Kan itu memalukan juga gitu. Itu image loh, itu wajah kita semua jadinya kan gitu. Dan menyambung Pak Kris itu sebetulnya gini, kenapa sih kita bidding itu menurut kita tuh penting sekali? Kenapa? Kalau sejujurnya dalam kondisi sekarang mungkin di Indonesia banyak TV-nya, tapi yang punya kapasitas membeli sport semahal itu tuh nggak banyak. Yang jadi masalah kalau kita itu tidak masuk ke sana, maka yang akan masuk tuh pihak asing. Yang saya maksud dengan pihak asing itu siapa? Pihak asing yang kemudian dia melakukan operasi di Indonesia, masuk melalui channel-channel yang ada di pay TV tadi, dan harus bayar semua orang. Sementara kalau kami, tadi yang saya sampaikan, masih ada aspek gratis yang bisa kita berikan melalui free to air. Tapi memang tetap servis kami secara menyeluruh itu harus ada tadi untuk mengcover daerah-daerah yang mungkin penerimaan kurang baik, orang-orang yang pengen nontonnya tidak dengan nonton TV, itu semua harus ada. Tapi yang paling penting esensinya adalah bagaimana supaya jangan sampai orang asing saja yang bisa melakukan penyiaran tersebut di teritori Indonesia, karena kita yang Indonesianya nggak ada yang mau spending. Balik lagi, apakah pasti menguntungkan? Bertahun-tahun, saya 19 tahun di MNC, pada saat kita bicara program sport, monetisasi itu nggak semudah itu gitu. Tapi harus tetap kami lakukan karena tentunya tujuannya tadi, kita sebagai broadcast, ya kita harus kasih gitu. Gitu sih. Pak Yo, ini kan tadi sudah ada Inkrah, Ternate dan Timika kalau tidak salah ya. Kedepannya seperti apa Pak? Apakah masih ada beberapa yang contoh banyak yang lain juga, banyak yang lain. Contoh lainnya dan Inkrah. Ya kita sekarang ini juga dalam proses banyak beberapa TV kabel yang kita proses untuk sampai ke pengadilan. Ya, tapi kita tidak henti-hentinya. Seperti hari ini tim kami ini selalu merekam apa yang terjadi. Kita baru beberapa hari ini kita sudah menemui puluhan, bahkan kita udah temuin sekitar 50-an TV kabel yang melanggar. Coba bayangkan, melanggar ini ya kita tetap sosialisasi, datangin, ya tentu kita akan minta baik-baik. Kalau kamu tidak hentikan, tidak cabut, kita pasti proses. Gitu ya. Cara membongkar dari tim Satgas ini gimana Pak untuk mengatasi dari piracy ini Pak? Apakah datang satu-satu kan sama ya Bu ya? Sangat simpel Mas. Jadi tadi saya bilang itu, mereka punya pelanggan ribuan pelanggan. Ya, kita bisa mampir ke rumah pelanggan,
Bahkan yang lebih mengerikan, banyak mereka sambungkan ke hotel-hotel, ke kafe-kafe, ke warung-warung. Saya bisa duduk dimanapun bisa lihat. Ya saya tinggal rekam. Nah saya dengan rekam, dengan aplikasi saya bisa tahu titiknya di mana, kabelnya menuju ke rumah pemilik head end-nya, kita bisa tahu. Ya kita datangin dengan baik-baik, ya kan? Mau berhenti atau tidak, kalau tidak kita lapor ke pihak yang berwajib. Padahal ini sebenarnya kalau masyarakat tahu regulasi yang sebenarnya nggak seribet itu ya. Yang ditawarkan oleh oknum-oknum ini kan lebih ringan, seolah-olah begitu ya Pak ya. Padahal kan tidak sesulit itu sebenarnya untuk langsung lewat resminya ya Pak ya. Betul, jadi sebenarnya MNC telah menyiapkan media menonton ini sangat simpel. Lewat OTT ya, Vision Plus. Betul. Ya, yang bisa pakai handphone semua pasti bisa nonton Vision Plus ya. Lalu di daerah-daerah bisa pakai K-Vision, bisa pakai MNC Vision. Itu kan sangat simpel gitu ya. Bayangkan ya, kalau di MNC Vision berlangganan hanya 99.000, 100.000 ya. 100.000 dibagi 1 bulan. Jadi satu kali pertandingan itu hanya berapa rupiah? Pelanggan hanya bayar gitu ya. 100.000. Ada berapa pertandingan ya? 51. 51. Coba ya. Iya. Benar juga ya. Menarik sekali ya. Jadi kita sekarang ini Satgas ini ada sekitar 100 lebih orang. Iya, jadi 100 orang. 100 lebih orang kita berkeliling. Mungkin lebih kan. Lebih dari 100 orang. Keliling Pak Indonesia. Apa 100 tadi itu yang dimaksud saya tadi itu sebenarnya saya itu bukan Pak Yu tapi tim. Kita punya tim sekarang yang monitor di setiap daerah gitu. Karena apa? Karena ini sejalan dengan kita kan menyediakan kemudahan untuk akses ya. Akses untuk orang nonton itu sudah kita sangat mudahkan dengan teknologi yang ada sekarang. Lalu akses orang yang mau menyelenggarakan nonton bareng dan sebagainya juga sudah kita permudah gitu. Terus untuk orang yang mau nonton dengan berbayar juga sudah dipermudah dengan biaya yang menurut kita relatif terjangkau lah, gitu. Ya. Nah kalau sudah dengan semua kemudahan ini masih ada orang lain lagi yang mau mengambil keuntungan dengan cara yang tadi Pak Yu ceritakan, kayaknya kebangetan juga gitu sih menurut kami. Jadi itu sudah waktunya ada tindakan gitu. Tapi sebenarnya kalau Pak Kris lihat masyarakat Indonesia ini memang harus perlu sosialisasi lebih dalam lagi ya Pak Kris untuk hal ini. Gini, kalau saya lebih cenderung mungkin saya lebih cenderung menghindari memakai diksi masyarakat ya. Saya lebih cenderung bilang ini sebenarnya pemain-pemain yang oknum yang sudah tahu persis kok, bukan masyarakat. Kalau masyarakat tadi kan diceritakan Mbak Dini, ada orang medsos dia nonton terus di upload ya itu kan nggak apa, itu haknya dia kan nggak ada masalah. Ini sebenarnya yang menjadi topik ini oknum yang memang pelaku, yang memang tujuannya komersial. Jadi dia sudah tahu persis ini melanggar, sudah pasti. Gitu. Maksud saya sebagai masyarakat yang ini loh Pak Kris, dia kan harus tahu sosialisasi mana yang ditonton yang benar-benar memiliki hak siar begitu Pak Kris. Iya, tapi yang pasti kan gini sekarang, kalau di masyarakat ada yang menawarkan dia lebih di bawah harga di bawah, makanya yang saya mau sampaikan adalah begini, untuk teman-teman yang kebetulan ditawarkan seperti itu, pertanyaannya adalah murah saja tidak cukup, gitu. Jangan lihat itu tapi nanti malah rugi, kan harus dilihat ini siapa. Lah kalau ditanya ini siapa, oh itu rumah itu, mestinya kan sudah gitu. Jadi harus jelas terhadap siapa dia membayar, itu harus jelas dulu, gitu. Itu kalau mungkin saya ajak teman-teman yang sekarang lagi berlangganan dengan mereka, silakan dilihat merekanya itu siapa gitu. Jangan sampai nanti malah rugi gitu. Ini himbauan gitu. Tapi ada lagi orang yang bilang ya rugi ya nggak apa-apa ya, susah kalau gitu ya. Tapi maksud saya adalah masih banyak hal yang bisa dilakukan dengan lebih baik gitu. Kalau sudah mulai ngambil dan sebagainya itu kan kurang udah kriminal. Itu kriminal ya Bu ya. Buktinya kan ini yang inkrah itu bukan cuma 2, banyak ya. Udah sampai ke MK kok, ada yang sampai ke MK tetap inkrah. Ada kendala nggak sih Pak Yu, Pak Kris, Pak Yu mungkin bagaimana untuk bisa mengatasi tim Satgas kita nih Pak Yu? Ya kita selalu berusaha ya untuk mencari-cari bukti, mengingatkan kembali ya. Terus-menerus kita sosialisasikan itu ya kan. Tapi kita tetap mengatakan bahwa kalau sampai kedapatan nggak
tidak mau berkoordinasi, kita pasti lapor. Gitu ya. Dan menurut saya juga memang ini peran dari pemerintah juga harus lebih bagus. Betul. Ya, contoh ya, karena ada beberapa aplikasi yang kita tidak bisa lakukan apa-apa. Contoh, banyak sekali mereka menjual dengan harga yang sangat murah. Seluruh konten kita itu ada lengkap, termasuk Euro, cukup membayar hanya 120.000 untuk 1 tahun. Betul. Ya, itu ada di Telegram. Nah, itu ya Telegram. Nah, ya, mereka menjual di Telegram terbuka, ada aplikasi namanya Home TV. Nah, itu kita kan nggak bisa buat apa-apa nih. Ini harus ada peran dari pemerintah. Berarti, untuk gimana ngatasin, untuk menutup itu kita nggak bisa apa-apa. Dan itu jelas nggak boleh. Itu kan dumping. Iya. Jual di bawah harga produksi kan itu nggak boleh. Itu jelas. Jadi kalau ngomong aturannya jelas. Sekarang tinggal penindakannya mau gimana kan gitu. Antisipasinya gimana tuh Pak ya? Ada Telegram. Tadi kalau yang dijelaskan kan bagaimana oknum-oknum melakukan hal itu. Ini di media sosial, Telegram yang juga live tadi Pak ya. Antisipasinya gimana Pak ya? Kita harus gini, kalau saya lihat gini, ada porsi yang bisa kita kerjakan semaksimal mungkin. Ya, kalau porsi yang bisa kita kerjakan semaksimal mungkin, kami sih punya keyakinan dan perlu diyakinkan kita akan mengerjakannya semaksimal mungkin. Gitu. Itu yang di dalam skop kita. Tapi kan ada di area lain yang di luar itu. Contoh kayak LP. Pidana itu kan pribadi lepas pribadi. Jadi yang kita laporkan adalah pelakunya, terus PT-nya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau aplikasi yang di luar dan sebagainya itu kan di luar kontrol kita. Tetapi ketika pemakainya ada di teritori, pasti bisa kita laporkan. Orangnya Ibu Dini. Gitu. Sama tadi yang saya bilang Facebook kan, sebetulnya Facebook kan nggak ada di sini. Tapi yang melakukan retransmisi tadi sebetulnya orang sini. Jadi ada grupnya, mereka bikin grup itu dan sebetulnya nggak sekali 2 kali. Dan tadi karena kita mengumpulkan bukti. Contoh kalau sekarang di Euro bukan berarti mereka berhenti di sini atau baru mulai di sini, tapi kita sudah kumpulkan semua sehingga pada waktunya pada saat kita ciduk sudah banyak lah buktinya. Karena itu udah kriminal ya Budi. Sudah kriminal. Gitu. Baik, kalau mengaku sebagai pecinta sepak bola seperti saya Euro dukung Portugal, maka nontonnya harus di tayangan resmi Euro 2024. Begitu ya Bapak-Bapak Ibu ya. Ngomong Pak Yuh dukung siapa di Euro 2024? Belanda. Luar biasa. Kalau Pak Kris Portugal sama kayak saya. Ada 2. Oh, ada Portugal sama Belanda. Kalau nggak dukung Belanda dimarahin sama Iya. Bu Dini gimana? Saya sebenarnya Jerman dan Prancis. Jerman dan Prancis. Nanti kita lihat siapa kira-kira juaranya. Baik, harapannya semoga saja benar-benar kita bisa nonton dengan cara yang sah ya, dengan hak siar yang tepat. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah bergabung. Pemirsa, terima kasih sudah bergabung dan kami segera kembali di Sindo Prime. Tetap bersama kami.